Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran kelas PGMI 3B. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Oni Elvi Rahmatin, Anur Laila Al-Atik, Nasrin Amelia Sari, dan Muhammad Faiz Abituren. Yang pertama mengenai pengertian media video. Pengertian media video berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Video menyediakan satu cara penyaluran informasi yang amat menarik dan langsung. Video merupakan media yang paling bermakna dibandingkan media lainnya seperti grafik, audio, dan sebagainya. Menurut Sadiman, menyatakan media video adalah media audiovisual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan bisa berupa fakta, kejadian, peristiwa penting, berita, maupun fiktif, misalnya cerita. Bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Menurut Sukiman, menyatakan media video pembelajaran adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersama. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa media video adalah suatu alat audiovisual yang membantu jalannya proses pembelajaran, yang memuat informasi mengenai materi pembelajaran. Format media pembelajaran ada dua, yaitu video analog dan video digital. Video analog merupakan video yang penyimpanannya di luar komputer. Video analog menggunakan sinyal elektrik atau gelombang analog. Dan video digital merupakan video yang diproduksi oleh industri komputer dari sederet bilangan 1 dan 0 atau biner. Video digital memiliki kelebihan lebih banyak daripada video analog, seperti penggunaannya relatif mudah, kesalahan dapat diminimalisir, efisien dalam segi waktu, ketepatan yang tinggi dalam proses transmisi video. Tetapi dari sederet kelebihan tersebut, video digital juga mempunyai kelemahan, yaitu dengan penggunaannya yang mudah akan menimbulkan sifat malas, rentan rusak. Dan yang terakhir adalah biaya yang digunakan untuk membuat video digital tidaklah murah. Karakteristik video pembelajaran. Yang pertama, kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna. Kedua, berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain. Ketiga, bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Keempat, materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Karakteristik selanjutnya yaitu visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalam teks, animal, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Berikutnya, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap sistem komputer. Dan yang terakhir, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah tetapi juga di rumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50. Karakteristik materi pelajaran yang sesuai dengan media pembelajaran video. Media video cocok untuk materi pelajaran yang bersifat menggambarkan suatu proses tertentu, sebuah alur demonstrasi, sebuah konsep, atau mendeskripsikan sesuatu.
Karakteristik materi. Pada setiap materi pembelajaran tidak semuanya dapat dijelaskan dengan menggunakan video. Misalnya materi tentang bagaimana cara untuk merakit mesin kendaraan bermotor. Materi ini tidak akan baik jika diserap siswa apabila mempraktekannya secara langsung tanpa adanya pengawasan. Merancang pembelajaran SD atau MI yang efektif dengan media video. Dalam membuat media video, pendidik harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan. Salah satu indikator adanya kebutuhan yaitu kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan agar dapat dikuasai siswa. Yang kedua, perumusan tujuan. Media pembelajaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan membantu dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih, merubah, dan merancang media pembelajaran video. Untuk membuat media video yang tepat bagi kegiatan pembelajaran, biasanya akan meliputi salah satu dari 3 kemungkinan itu. Dan yang keempat, perumusan materi. Materi yang disajikan itu harus sesuai dengan substansi isi pembelajaran. Yang kelima, perlibatan siswa. Situasi belajar yang paling efektif adalah situasi belajar yang memberikan kesempatan siswa merespon dan terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, siswa harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam pemanfaatan penggunaan media. Dan yang terakhir, yang keenam, evaluasi. Tujuannya itu adalah untuk menilai seberapa tepat media ini digunakan dalam pembelajaran. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.